udah lama nih kita nggak ketemu. Pertama-tama, makasih udah mau luangin waktunya ya. Gimana nih Iya, kabarnya Okta. sekarang? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah. Baik nggak? Alhamdulillah baik juga. Seka Oke, sekarang pertama-tama boleh perkenalkan namanya dulu? Baik, perkenalkan nama saya Ririn Arianti, asalnya Sumbawa Besar, terus sekarang menetap di Bali. Ngomong-ngomong sekarang sibukannya lagi apa nih? Kalau sekarang sih sibuknya lagi kerja, itu aja sih. Oke, langsung aja aku ada beberapa pertanyaan nih buat Kakak. Pertama, Baik, kalau boleh tahu kemarin Kakak ambil jurusan apa nih? aku kemarin ngambil jurusan peternakan S1 peternakan di Universitas Mataram. Masuknya Terus, sih dari tahun 2016. udah cukup lama ya. Iya. Terus Kakak ngambil jurusan ini tuh kenapa? Kenapa nggak yang lain gitu, misalnya informatika gitu? Jadi gini, kan kemarin kan pas masih SMA, pas kelas 3 SMA itu kita kan ada istilahnya ikut tes SNPTN sama SBMPTN. Nah, terus aku sendiri ikut ikut tes itu kan lewat lewat sekolah, diurusin sama sekolah. Terus tiba-tiba aku milih nih jurusan yang paling jarang dipilih sama Hmm. orang Sumbawa. Kan sebelumnya lihat peluang kerja ke depannya buat di Sumbawa Besar kan. Nah, terus pas nyari searching-searching di Google, ketemulah yang namanya peternakan, jurusan peternakan yang paling sedikit diminati oleh mahasiswa di Sumbawa, yang dari kalangan orang Sumbawa. Nah, terus tumbuhlah niat mau ngambil S1 peternakan nih, tak coba dulu kan di SNPTN, itu pilihan pertamanya di Universitas Mataram, jurusan peternakan. Yang kedua, eh, ngambil jurusan pendidikan kemarin di Universitas Mataram juga. Tiba-tiba selang beberapa bulan keluar pengumuman, tiba-tibanya lulus di S1 Peternakan Mataram. Hmm. Itulah kenapa milih di situ. Mau ngambil yang lain juga, pertamanya kan niatnya mau ke bagian keperawatan kan. Tapi mumpung ada peluang besar nih, udah ikut SNPTN, udah lolos, udah fix lolos tanpa ikut tes lagi, tinggal daftar ulang, ya udah milih jalannya udah ke situ aja deh, ke peternakan gitu. Terus ada lagi nih, saat kuliah kan Hmm, ada yang namanya skripsi tuh untuk salah satu syarat untuk lulus. iya, Ada nggak sih hambatan atau kendala Kakak saat pembuatan skripsi ini? banyak sih kendalanya. Salah satunya sih yang pertama, pas mau buat skripsi itu kan pastilah ada masalah kendala dari dosen, dari ruang lingkup pertemanan juga kan. Nah, terus eh, gimana ya? Berarti aku kan harus selesaiin tuh gimana cara menyikapinya yang ke dosen atau apa. Yang penting SKS-nya sih. SKS-nya penting lulus gitu. Jangan sampai telat gitu aja sih. Terus Kakak ada rasa ini nggak sih apa, cara ngilangin ini buat memotivasi diri gitu? Iya ada. Kalau di aku ya buat buat apa? Buat ngilangin rasa males atau mager gitu, pertamanya sih aku langsung ingat apa tujuan pertama aku kalau kuliah gitu. Kuliah harus cepat-cepat, kuliah sih nggak harus cepat-cepat ngurusin nyelesainya ya nggak harus cepat-cepat. Yang penting prosesnya, gimana prosesnya kita sendiri yang kuliah, kita yang gimana ya kita yang susun semuanya gimana gimana. Yang penting udah ada targetnya gitu.
misalkan pertamanya, duh aku nih harus selesaiin dari bulan segini sampai tahun segini gitu, bulan segini di tahun ini. Nah, terus jangan lupa ingat orang tua juga kan, ngerantau juga kan. Tujuan utamanya kalau mau kuliah ya kuliah, jangan main-main gitu. Main-main boleh tapi tahu batasan gitu. Sama gimana ya? Banyakin banyakin tanya-tanya teman sih, materi-materinya gitu biar gampang gitu. Terus bisa ceritain nggak sih suka dukanya pas kuliah kayak gimana? Suka dukanya, kalau sukanya sih ya banyak teman, banyak pengetahuan, organisasi juga banyak, kita tahu banyak gitu. Kalau masalah dukanya sih pernah kemarin dosen nge-PHP-in. Maaf ya, gini kan kemarin pas udah mau ACC nih, mau ujian tapi pas ujian PKL kemarin. Pas ujian PKL udah ngesusun semua, udah fix hari sama tanggalnya, udah disesuaiin kan, udah dari Kaprodi, terus kasih ke dosen, infoin ke dosen, udah. Terus pas hari itu, hari hanya itu, dosennya langsung nggak ada kabar. Nggak ada kabar, terus langsung ngedown kan. Sementara waktu udah jalan nih, dosen yang satunya harus kejar waktu, soalnya mau ke tempat lain. Nah, terus ternyata tiba-tiba dosen yang satunya itu ternyata COVID ya. Nah, itulah. Terus ujian PKL-nya aku undurin 2 bulan selanjutnya. Soalnya kan pemulihannya dia kan paling lama 2 minggu atau 3 minggu gitu. Tapi kebetulannya dosennya udah makin parah gitu. Dilarikanlah ke rumah sakit, makanya dirawat inap sempat 1 bulanan lebih. Makanya pas setelah 2 bulan baru bisa ujian PKL. Itu aja sih yang bikin sedih kemarin. Soalnya kan teman-teman lain udah pada PKL, udah pada ujian PKL, sementara aku kan belum gitu. Itu aja sih. Kakak ada kata-kata atau tips nggak sih buat mahasiswa di luar sana agar tetap semangat gitu, nggak nyanyain waktunya gitu? Motivasi ya. Ya, Motivasinya sih jangan pernah mencari mencari informasi gitu aja sih. Informasi entah itu untuk skripsi atau kuliah, tentang kuliah gitu. Yang penting banyak bertanya aja ke dosen pembimbingnya gitu. Biar nggak nanti ujung-ujungnya kelabakan, misalkan kok aku ininya belum ya, sementara teman-temanku udah, kok aku di sini-sini terus gitu. Penting jangan ketinggalan informasi aja sih, tetap semangat gitu. Ingat tujuan utamanya apa pas pertamanya mau masuk kuliah, jangan hanya gaya-gayaan atau apa di sosmed, jangan. Boleh, tapi tahu batasan sama tahu tahu tujuan yang pertama kuliah gitu buat ngebahagiain orang tua. Soalnya butuh biaya kan kalau kuliah lama-lama gitu. Kasihan juga orang tuanya, buat orang tuaku yang lumayan berkecukupan gitu. Mending atur waktu sebaik mungkin sih. Jangan nyerah aja. Itu aja sih. tapi Kakak nggak pernah ini kan ngerasa kayak ya capek gitu atau gimana karena ini apa namanya pengen kayak yang lain cepet-cepet lulus gitu kan? Pasti kan ada ngerasa kayak gimana gitu kan rasanya kayak Iya, pernah. Pasti ada sih kalau itunya. Ngelihat teman aja udah ujian skripsi, terus keluar ruangan, otomatis kan kita yang masih nyusun skripsi itu kan rasanya, aduh, aku kapan ya kayak gini gitu kan. Kapan ya ngerasain cepat-cepat selesai skripsi biar enggak di PHP-in lagi, jam tidur juga kurang, pasti gitu. Selama skripsi kebanyakan begadang sih rata-rata, meskipun enggak skripsi tetap begadang gitu. saya jadi rasa takut nih.
belum skripsi udah masih semester 4 udah merasa merinding gini ya, denger nama kata-kata skripsi. Enggak sih, yang penting semangat aja, gitu. Kalau aku sih biasanya nulis di kaca, Oh, motivasinya apa, pokoknya targetnya, pokoknya kata aku masih ingat, kemarin aku tulis di kaca, Bismillah, Bismillah lulus 2021, itu aja. Atau enggak kesampaian ya? 2020, iya. Alhamdulillah, Saking niatnya, ingat orang tua di kampung itu aja. Langsung. keren. Langsung kepikiran, ya kan bohong, bohong dong kalau kita nggak ngaca tiap hari, pasti kita ngaca Iya kan. bener. Nah, makanya pasti ngebaca gitu, tujuan utamanya apa. Itu aja. Oke, udah ya selesai, sekian, segini doang, jawab pertanyaan dari saya. Makasih udah Iya, mau luangin waktunya ya. iya sama-sama. Kamu juga semangat ya buat skripsiannya nanti. Jangan nyerah loh. Iya, makasih. Ya, Udah nih, gitu doang. itu aja. Udah kamu matiin?